Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 kelas IATC mata kuliah Pancasila, yang mana kelompok 7 sendiri terdiri dari 3 orang, yaitu saya Muhammad Iqbal Amanullah, lalu nanti ada rekan saya Mas Abika Zainal Maftuhi dan Mbak Fantio Bella Pertiwi. Di sini saya akan memaparkan makalah kami, yaitu tentang Pancasila sebagai landasan filsafat. Saya di sini akan memaparkan apa itu pengertian filsafat, lalu pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Fantio dan Mas Abika. Oke, langsung saja. Apa itu filsafat? Filsafat adalah studi mengenai ilmu pengetahuan tentang kebijaksanaan, yang mana gunanya itu untuk mencari kebenaran yang hakiki. Kata filosofia sendiri itu berarti cinta kepada kebijaksanaan. Akan tetapi kecintaan seorang filsuf kepada ilmu pengetahuan itu tidak sama seperti yang menghimpun pengetahuan. Maksudnya gimana? Yang menghimpun pengetahuan itu biasanya ya hanya mengumpulkan saja tanpa meneliti lagi. Bisa difahami di sini? Jika tidak, nanti bisa ditanyakan. Lalu dalam arti sederhana, sebenarnya itu setiap manusia itu bisa berfilsafat. Mengapa? Karena setiap manusia itu memiliki point of view sendiri-sendiri. Bagaimana mereka menilai baik buruk, lalu indah atau jelek, ya seperti itu, pokoknya nilai plus dan minus. Kadang-kadang juga filsafat juga dinamakan dengan science of science, yaitu induk dari segala ilmu pengetahuan. Mengapa? Karena sebelum tumbuh berkembangnya ilmu pengetahuan, para filsuf itu sudah menetapkan landasan-landasan bagi setiap ilmu pengetahuan. Mungkin kalau di dulu waktu pas SMA itu mungkin kita pernah mendengar salah satu teori Aristoteles yang kapal mengapung tuh, teori Archimedes kalau nggak salah. Nah, itu juga salah satu bukti kalau para filsuf telah memberikan landasan terhadap ilmu pengetahuan. Lalu secara etimologi, filsafat sendiri dari bahasa Yunani, yaitu philein, mencintai, akar kata dari philos, yaitu cinta, dan sophia, yang mana jika diartikan yaitu daya upaya pemikiran renungan manusia untuk mencari kebenaran yang hakiki. Apabila kita kaji mendasar, ternyata bahwa kebenaran filsafat itu meski hakiki tetap sifatnya nisbi, sebagaimana saya contohkan di awal. Karena setiap orang memiliki point of view-nya masing-masing, jadi kebenaran yang hakiki tersebut itu hanya bisa dinilai bagaimana kita merasa puas dengan penilaian tersebut. Mungkin nanti kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan di forum, di grup. Oke. Menurut Muhammad Yamin, perkataan Yunani filosofos itu muncul untuk menandingi kata sophos, yang artinya itu si tahu, yang mana mereka telah merasa kalau mereka itu memiliki pengetahuan kebenaran dalam genggamannya. Adapun pengertian filsafat menurut beberapa tokoh, yaitu yang pertama Plato, dia berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Yang kedua yaitu Aristoteles,
yaitu mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Lalu Al-Farabi juga mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat bagaimana alam itu maujud, alam itu ada yang sebenarnya, alam itu maujud yang sebenarnya. Mungkin nanti ada teman-teman yang mau menjelaskan atau menambahi. Mencari kebenaran dan tidak merasa memiliki kebenaran itulah tujuan semua filsafat, dan pada akhirnya mendekati kebenaran yang diyakini sebagai kesungguhan. Sebagaimana yang saya sebut di awal, di sebelumnya, meskipun filsafat itu tujuannya adalah mendapatkan kebenaran yang hakiki, tetap saja filsafat itu hanya bisa mendekati kebenaran tersebut, karena setiap orang punya point of view-nya masing-masing, sehingga benar salah itu nilainya relatif. Oke, selanjutnya yaitu filsafat Pancasila sebagai landasan filsafat. Materi ini akan dijelaskan oleh Mbak Fantiobella Pertiwi. Lalu selanjutnya Mas Abika Zainal Maftuhi. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.